Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang telah kita alami selama 1 minggu yang telah kita lalui. Saat ini kita datang pada Tuhan. Biarlah kita semua boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan untuk kita ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, rindu untuk kebenaran firman Tuhan boleh tercurah bagi kita semua. Dan juga pada saat ini ada perjamuan kudus, biarlah semua boleh memberkati kita. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita naikkan suatu pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kasih Bapa sungguh besar dalam kehidupan kita. Betapa tidak Tuhan telah mengorbankan nyawanya bagi kita, menebus dosa kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
kasih Bapa dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak jemaat Tuhan kembali bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Ialah firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada pagi hari ini boleh benar-benar memberkati hidup kita. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi.
Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya dan saya berdoa, biarlah seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini sungguh-sungguh menguatkan, menghibur, dan memberi pengharapan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus hadir untuk menerangi hati kami, mengajar kami, sehingga kami dapat memahami firman yang kami pelajari pada pagi ini, dan kami juga diberi kemampuan oleh Tuhan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama kita lihat firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12 ini adalah salah satu nasihat dari Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di kota Roma pada waktu itu. Adapun maksud dan tujuannya adalah agar kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga jemaat ini apapun kondisi yang mereka alami, mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja yang akan datang, dan tetap berpegang teguh kepada iman mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat jemaat di kota Roma pada waktu itu dalam kondisi yang tidak baik. Mereka mengalami tekanan demi tekanan, mereka mengalami kesulitan demi kesulitan, mereka mengalami berbagai macam persoalan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat kepada mereka agar mereka tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini tema khotbah kita adalah respon yang benar di saat masa sulit datang. Respon yang benar di saat masa sulit datang. Bapak Ibu Saudaraku, tentu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kerap kali kita mengalami berbagai macam persoalan dalam keluarga, di dalam kesehatan kita, bahkan mungkin kita mengalami kesulitan. Kalau kita perhatikan kondisi kita saat ini, akibat dampak COVID-19 begitu terasa di dalam kehidupan ekonomi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, hal yang sama dialami juga oleh anak-anak Tuhan pada waktu itu. Mereka mengalami tekanan demi tekanan, mereka mengalami masalah demi masalah dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, respon itu sangat penting. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita mengalami persoalan, respon itu penting. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini kita mau belajar respon yang benar di saat masa sulit datang. Pertanyaannya adalah, apa respon yang benar di saat masa sulit datang? Apa respon orang-orang percaya yang benar di saat masa sulit datang? Mari kita belajar dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12 tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, respon kita yang benar di saat masa sulit datang, yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Tuhan di kota Roma pada waktu itu agar mereka tetap bersukacita dalam pengharapan meskipun mereka mengalami berbagai tekanan, kesulitan, dan pergumulan, agar mereka tetap bersukacita dalam pengharapan, karena Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong mereka. Tuhan Yesus sanggup untuk memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan Yesus sanggup untuk memberi jalan keluar dalam setiap persoalan yang mereka alami. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sebab di dalam Tuhan ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
dalam kondisi kita saat ini, kita mengalami berbagai macam kesulitan hidup akibat COVID-19. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersukacita di dalam Tuhan, berpengharapan ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita berduka cita, kita marah, kita stres, kita emosi, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Bahkan mungkin justru penyakit yang datang kalau kita stres, kita frustasi. Itu sebabnya respon yang benar di saat masa sulit itu datang. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku, Filipi pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pertanyaannya untuk kita, sudahkah kita bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan? Itu respon yang pertama. Yang kedua, respon yang benar di saat masa sulit datang adalah sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus meminta kepada jemaat Tuhan di Roma agar mereka senantiasa sabar dalam kesesakan. Dalam terjemahan lain berkata sabar di dalam kesusahan. Jemaat Tuhan pada waktu itu mengalami kesesakan, mengalami kesusahan karena mengikut jalan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus memberi pesan kepada mereka agar mereka tetap sabar di dalam kesesakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita, memberi nasihat kepada kita agar kita tetap sabar di dalam kesesakan kita. Beberapa tahun ini kita mengalami berbagai kesulitan dalam hidup, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya usaha kita, tetapi skala nasional, bahkan berbagai bangsa-bangsa mengalami kesesakan, mengalami masalah kesulitan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita agar kita memiliki respon yang benar, yaitu apa? Lewat hidup sabar di dalam kesesakan. Tahukah saudara bahwa Tuhan terkadang memakai masa-masa sulit untuk menguatkan otot-otot rohani kita? Terkadang Tuhan memakai masa-masa sulit untuk membangun manusia roh kita. Kadang-kadang Tuhan memakai masa-masa sulit untuk menghasilkan, agar kita menghasilkan buah roh. Salah satunya adalah kesabaran. Seperti dalam Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22. Nah Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, sudahkah kita sabar di dalam kesesakan? Sudahkah kita sabar di dalam prosesnya Tuhan? Sudahkah kita sabar di dalam menanti-nanti pertolongan Tuhan? Itu sebabnya respon yang benar di saat masa sulit datang adalah tetap sabar dalam masa kesesakan. Kerjakan bagian kita, tetap sabar menanti pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Itu alasan respon yang kedua. Bagaimana respon yang benar di saat masa sulit datang? Respon yang pertama tadi, tetap bersukacitalah di dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah di dalam kesesakan. Dan respon yang terakhir, respon yang benar di saat masa sulit datang adalah bertekunlah dalam doa. Ini respon yang ketiga, yaitu bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengerti betul bahwa doa itu penuh kuasa. Rasul Paulus mengerti betul bahwa salah satu solusi di saat mengalami tekanan adalah doa, doa, dan doa. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan kekuatan pertolongan dari Tuhan. Doa itu besar kuasanya, kata firman Tuhan. Kalau kita dengan yakin, maka doa itu besar kuasanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa dapat mengubah segala sesuatu. Doa dapat mengubah keadaan kita. Bahkan doa juga dapat mengubah keadaan pribadi kita untuk semakin lebih baik lagi, semakin lebih memahami lagi, semakin rindu lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat masa-masa sulit yang kita alami hari-hari ini, bagaimana respon kita? Adakah kita marah kepada Tuhan?
Atau mungkin adakah kita mencari alternatif lain dengan pergi ke dukun, dengan pergi ke orang pintar? Tetapi Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di kota Roma pada waktu itu, bahwa tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa senantiasa kepada Tuhan. Ini respon yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Ketika masa sulit itu datang, respon yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Tetaplah berdoa, minta pertolongan dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, agar kita tetap kuat menghadapi setiap musim proses kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Bahkan Matius pasal 7 ayat 7 berkata, mintalah, carilah, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya apa? Tuhan meminta kepada kita. Tuhan memberi kita solusi. Firman Tuhan memberi kita solusi. Di saat masa sulit itu datang, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, memohon pertolongan dari Dia, memohon jalan keluar dari Tuhan, bahkan meminta kekuatan dari Tuhan, agar kita mampu dikuatkan untuk menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, respon itu penting, sebab respon akan menghasilkan tindakan, dan tindakan akan menghasilkan nasib kita ke depan. Itu sebabnya di saat masa-masa sulit datang, respon yang benar adalah bersukacitalah di dalam pengharapan, yang kedua sabarlah di dalam kesesakan, dan yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang hidup, Allah yang kami kenal dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami sudah mendengar dan belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan di masa-masa sulit ini, di masa-masa penuh dengan pergumulan saat-saat ini, kami sebagai anak-anak Tuhan memiliki respon yang benar seperti yang Tuhan ajarkan lewat firman-Mu, yaitu tetap bersukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan, tetap sabar menanti-nantikan pertolongan Tuhan, karena kami percaya di dalam kesesakan ini ada waktunya Tuhan untuk menolong kami. Dan biarlah juga Tuhan kami tetap berdoa, senantiasa bertekun berdoa kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa kepadamu akan memberikan kami kekuatan, bahkan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang mereka alami, apa kesulitan yang mereka alami, tapi yang kami percaya Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.